Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan tentunya kepada kita. Kita semua tentu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan semaksimal mungkin segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma ini untuk kebaikan tentunya. Dan tidak ada lain, semua hal yang diberikan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita, tiada lain itu adalah fasilitas kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah fasilitas yang mestinya kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ya perkara lain selain untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, dan ada pahala besar bagi kita tentunya, ya, yang istiqomah di atas sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita, ya, dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan itu memakan hasil penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah perdukunan. Ya, yang berkaitan dengan larangan memakan hasil penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah dari perdukunan. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa ada sebagian orang yang kadangkala ya membolehkan dirinya gitu kan untuk menjual sesuatu yang haram sebetulnya untuk dijual dengan dalih dia tidak memakan zat yang dijual itu. Misalnya ada sebagian orang yang menjual khamar, ya, jual arak, bir gitu kan. Dia jual. Dia menganggap menjualnya itu halal selama dia tidak mengkonsumsinya, ya. Atau misalnya dia menjual anjing misalnya, ya. Ada sebagian dari orang yang membolehkan dirinya untuk memperjualbelikan anjing begitu. Dan dia muslim tentunya, dan dia muslim, ya. Dan juga tidak kita nafikan ada sebagian dari sebetulnya pelacuran ini tidak hanya terbatas ya pada perempuan saja. Kadang-kadang laki-laki pun bisa menjual dirinya. Ya, laki-laki itu bisa menjual dirinya begitu, menjadi pelayan wanita bisa. Ya, yang dimaksud pelayan di sini adalah dalam konteks ya pemuasan syahwat. Ya, dalam konteks pemuasan syahwat. Nah, jadi di sini kalau tidak terbatas hanya pada perempuan saja dalam konteks pelacuran, namun dia mencakup juga bagi laki-laki yang memperdagangkan dirinya gitu untuk dijadikan sebagai pemuas bagi perempuan di luar sana. Teman-teman sekalian, ya, ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentu sayang kepada kita. Ya, Nabi SAW tentu sayang kepada kita. Dan di antara bentuk sayangnya Nabi SAW kepada kita adalah Nabi SAW tidak menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Artinya
beliau itu amanah di dalam menyampaikan semua perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditambah, tidak dikurangi atau disembunyikan. Tidak sama sekali. Itu adalah bentuk diamanahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan amanah ini adalah di antara sifatnya para nabi dan rasul. Nah, di dalam hadisnya ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wal mahril baghi wa hulwanil kahini. Ya. Kata Abu Mas'ud ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang hasil penjualan anjing, ya mahar pelacuran atau upah dari pelacuran dan upah perdukunan. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah mahar pelacuran di sini adalah upahnya gitu ya. Upah dari hasil perzinahan itu, ya. Sedangkan upah perdukunan ya upah dari praktek perdukunan yang dilakukan oleh dukun gitu kan. Demikian juga ketika dia memberikan kabar gaib, ya bukan hanya dukun, tukang ramal yang masuk dalam bahasan ini. Teman-teman sekalian, ya kita mungkin sudah tidak asing lagi bahwasanya yang namanya penjualan anjing gitu kan, uang pelacuran, ya upah perdukunan, ini semua upahnya itu tidak boleh untuk kita kita ambil, tidak boleh. Yang melakukannya saja nggak boleh, apalagi mengambil upahnya begitu. Ya, dalam hadis lain, ya dari Rafi' bin Khadij, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarul kasbi mahzul baghi wa thamanul kalbi wa kasbul hajjami." Ya, bahwasanya sejelek-jelek penghasilan itu adalah upah dari pelacuran. Ya. Kemudian hasil penjualan anjing dan penghasilan tukang bekam. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Az-Zubair, beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah menanyakan pada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Beliau mengatakan, qala zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, ya, bahwasanya Nabi SAW, lalu Jabir mengatakan Nabi SAW itu melarang keras akan hal itu. Itu berkaitan dengan hasil penjualan anjing dan kucing. Ya. Kemudian Ibnu Hazm ya menjelaskan ya, bahwa yang dimaksud dengan zajar di sini adalah larangan keras, ya, sangat dilarang keras begitu. Ya, maka penjualan anjing dan penjualan kucing itu sangat dilarang, dilarang keras. Ya. Namun untuk kucing sebetulnya ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat adalah hukum jual beli kucing itu diharamkan. Ya, hukum jual beli kucing itu diharamkan. Lalu bagaimana jika kita ingin memiliki kucing? Ya, jangan jangan jual beli ya, melalui hadiah misalnya ya, melalui pemberian itu boleh, hadiah gitu kan dikasih misalnya boleh. Tapi kalau dibeli itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Teman-teman sekalian, larangan Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan masalah upah perdukunan, ya, hasil penjualan anjing gitu kan, ataupun misalnya tadi hasil pelacuran, ini menunjukkan akan keharaman. Konteks hadis menunjukkan akan pengharaman. Ya. Dan tentunya ya larangan ini ya sifatnya keras ya. Karena tadi zajar itu kan larangan keras gitu kan. Itu larangan keras terutama misalnya penjualan anjing dan kucing itu ada larangan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam tentunya begitu. Nah, pertama kan kita bahas berkaitan dengan masalah hasil penjualan anjing begitu. Ya. Tentu anjing itu ada dua jenis ya. Ada anjing yang pintar ya, udah dilatih gitu. Ada anjing yang bahlul ya, yang ya bukan anjing latihan, bukan bukan anjing yang dilatih begitu ya. Dalam hadis ini bahwa penjualan anjing dalam hadis ini dalam konteks hadis ya menunjukkan akan pengharaman
memperjualbelikannya begitu ya. Dan larangan ini mencakup semua anjing begitu ya, baik anjing yang terlatih atau yang tidak terlatih, anjing bahlul tadi Anda bilang gitu kan, atau anjing yang boleh dipelihara atau yang tidak boleh untuk dipelihara ya. Jadi haramnya jual beli anjing ini berlaku umum. Apakah dia anjing itu terlatih atau tidak? Apakah memang untuk dipelihara atau tidak? Apalagi untuk dijual, ya untuk dikonsumsi, diperjualbelikan ya. Maka ya itu bisa menimbulkan mudarat, tentunya penyakit dan lain sebagainya begitu ya. Dari Atha bin An-Nakhai, mereka berpendapat, eh, ada dari Atha bin An-Nakhai, mereka berpandangan bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk berburu ya. Kalau anjing untuk berburu berarti untuk anjing untuk dilatih begitu ya. Ya, itu nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi illa kalbas sayd. Ya, bahwasanya Nabi SAW melarang memakan uang hasil penjualan anjing kecuali anjing untuk berburu. Ya, ini dikeluarkan oleh An-Nasai. Namun beliau mengatakan ini hadis mungkar. Ini hadis mungkar. Ya, jadi memang diriwayatkan dari perawi yang thiqah tentunya ya, bahwasanya beliau pun meragukan kesahihan hadis hadis ini. Dan kalaupun hadis ini sahih, maka dikecualikan anjing yang memang terlatih untuk berburu misalnya. Ya, ya. Kalaupun sahih gitu. Ya. Teman-teman sekalian, ya, memang ya, sebagian ulama ada memperbolehkan penjualan anjing yang memang anjing itu digunakan bermanfaat misalnya untuk berburu ya, untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga perkebunan ya. Namun sebagian ulama tentu melarang mutlak ya, berdasarkan konteks hadis untuk memperjualbelikan anjing, apakah dia terlatih atau tidak gitu ya. Begitupun dengan jual beli kucing ya. Belakangan memang ada yang membahas berkaitan dengan masalah hukum jual beli kucing begitu ya. Sebagian ulama memang ada memperbolehkan gitu kan untuk memperjualbelikan kucing ya. Karena kucing itu memiliki beberapa kegunaan, misalnya untuk memburu tikus, ya memburu serangga, kecoa dan lain sebagainya ya. Tapi berdasarkan hadis, konteks hadis ya, maka eh, sebagian ulama lain ya berpandangan bahwasanya ya haramnya memperjualbelikan kucing ataupun anjing itu mutlak ya. Misalnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan lainnya ya. Jadi itu bersifat mutlak ya. Jadi baik anjing, baik kucing ya ataupun darah misalnya itu nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh ya. Maka darah ini maksudnya misalnya apa namanya, donor darah ya, donor darah. Kita mendonorkan darah kita, itu nggak boleh kita menerima upah dari situ, nggak boleh ya, karena memang itu benda yang tidak boleh untuk diperjualbelikan, gitu kan. Nah, benda-benda ini bisa dipindah tangankan, yaitu dengan jalan lain dari selain jual beli, misalnya dengan pemberian secara cuma-cuma tanpa melalui proses akad jual beli. Begitupun berkaitan dengan donor darah. Jadi antum ketika mendonorkan darah antum itu tidak boleh mengambil upah dari situ. Tidak boleh mengambil upah dari situ. Karena memang hukum jual beli darah itu enggak boleh, ya. Hukum jual beli darah itu tidak boleh. Kalau mendonorkan kan konteksnya kadang kala darurat ya. Ada orang perlu transfusi darah ya dan lain sebagainya, maka boleh kita mendonorkan darah tanpa menerima upah. Ya, misalnya kebetulan yang butuh darah itu orang kaya misalnya, antum donor darah, antum dikasih uang itu nggak boleh antum ambil, ya, nggak boleh antum ambil gitu. Baik, jadi itu berkaitan dengan masalah hukum jual beli anjing dan tadi ada anak singgung sedikit kucing ya, anak singgung sedikit kucing. Ya, apalagi kucing sekarang itu belakangan yang anak perhatikan memang hanya sebagai hewan peliharaan saja, tidak difungsikan untuk berburu apa namanya tikus ya atau berburu serangga gitu. Jadi hanya sebagai peliharaan saja begitu. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat ya para ulama membolehkan karena memang ada manfaatnya.
manfaat untuk berburu, menjaga rumah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau selain di luar itu hanya untuk peliharaan saja, maka nggak boleh kita memperjualbelikan ya anjing ataupun kucing. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya kita dilarang untuk mengambil upah ya. Pelacuran aja nggak boleh ya, apalagi mengambil upah dari itu ya gitu kan. Ya. Jadi upah di sini maksudkan adalah eh, manfaat finansial yang didapatkan ketika setelah kita memberikan atau sebelum memberikan pelayanan pelayanan apa namanya hubungan ya layaknya suami istri begitu ya, dan ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan ya, karena memang yang memperjualbelikan dirinya itu bukan hanya perempuan saja, bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun apa istilahnya gigolo ya, gigolo gitu. Juga nggak boleh ya. Nah, eh, perempuan ya belakangan yang anak perhatikan itu semakin liar penyebutan untuk wanita yang menjual dirinya. Dulu ada istilah kupu-kupu malam gitu kan. Kemudian ada istilah PSK. Ya, sekarang ada istilah LC gitu, bukan LC license ya. LC apa? Anda nggak? Uh, Anda tahunya, tapi Anda nggak tahu kepanjangannya gitu. Anda tahunya gitu ya. Jadi memang istilah-istilah itu memang semakin liar belakangan ya. Dan perubahan kata-kata ini bukan menunjukkan status bolehnya gitu. Ya, tapi ya sama, hukumnya tetap sama, biarpun istilahnya beda, biarpun istilahnya beda. Ya, nah, jadi eh, haram hukumnya mengambil upah, melakukannya aja nggak boleh, apalagi kalau sampai mengambil upah gitu. Karena memang ada sebagian orang yang berprofesi sebagai yang menjajahkan dirinya, laki-laki atau perempuan sama saja, ya. Haram gitu. Ya, nah, jadi uang penghasilannya itu haram. Nah, para ulama fikih di sini, ya para fuqaha, ya tentu memiliki penjelasan bagaimana cara memanfaatkan apabila sudah terlanjur begitu kan. Berkaitan dengan upah itu terlanjur ada, ya terlanjur ada. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ya Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat ya berkaitan dengan penyaluran uang haram itu, yaitu dengan cara disedekahkan, wajib disedekahkan. Ya, hasil upah itu wajib disedekahkan, apa namanya, dan tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi misalnya udah dibayar gitu kan, oh ini oh, uang haram nih. Ya, sebenarnya udah sadar dari awal kan itu uang haram, dikembalikan kepada pemiliknya. Itu nggak boleh. Ya, yang wajib ya, apalagi yang menerima manfaat manfaat finansial itu nggak boleh dia manfaatkan uang itu. Maka hasil upah itu wajib ia sedekahkan. Wajib ia sedekahkan. Ya, karena itu penghasilan yang tercela, ya. Dan pelaku maksiat itu nggak boleh dibantu untuk melakukan kemaksiatan mendapatkan kembali hartanya. Artinya pelanggan itu nggak boleh lagi memaksa untuk mengambil upahnya. Dan yang menerima manfaat finansial, ya, si penjual badannya itu kan pembeli. Baik penjual atau pembeli nggak boleh lagi mengambil uang hasil hasil itu tadi. Uang itu wajib disedekahkan. Sedekahkan bukan disedekahkan di kotak amal masjid, bukan, tapi bisa digunakan untuk misalnya pembangunan jalan raya gitu kan. Jangan di tempat-tempat ibadah begitu. Bisa untuk pembangunan jalan raya begitu. Ya. Nah, nah itu berkaitan dengan masalah upah dari pelacur. Baik laki-laki perempuan haram, ya, nggak boleh. Kalaupun sudah terlanjur Anda tegaskan, ya maka tidak boleh. Baik yang penjual atau pembeli nggak boleh dua-duanya mengambil uang itu kembali. Itu harus disalurkan ke tempat yang lain. Kemudian berkaitan dengan masalah perdukunan, ya para ulama ini sepakat yang nggak ada sama sekali ulama yang membolehkan perdukunan. Ijma para ulama haramnya perdukunan. Ya, jadi dukun ini adalah orang yang ya mengetahui perkara gaib lah. Ya, dia mengetahui perkara gaib.
Dan orang bertanya, dia menerka-nerka, oh kamu nanti bakalan begini, kamu nanti bakalan begitu, begitu. Nah, ini mencakup tukang ramal begitu, tukang ramal, ahli nujum, ya. Kemudian kalau ramalan cuaca masuk nggak ahli nujum? Nggak masuk. Itu bukan ramalan, tapi perakiraan. Kenapa nggak masuk? Karena memang udah ada dasar ilmunya, ilmiahnya itu udah ada gitu. Dilihat dari satelit, dilihat dari pergerakan awan, ya bukan menerka-nerka, bukan menerima informasi dari jin orang apa BMKG misalnya menerima informasi dari jin, enggak, memang ada basis ilmuwan, ada keilmuannya yang di bidang itu, ya. Maka dia tidak termasuk dalam ramalan, tapi kata ramalan itu nggak cocok, mestinya itu perakiraan, ya, karena eh, hanya sebatas perakiraan saja. Dan kadang-kala pun meleset begitu, ya, kadang-kala pun meleset karena alam itu sifatnya dinamis, ya, alam itu dinamis. Nah, kita tahu bahwasanya eh, ada ancaman ya bagi orang yang mendatangi dukun. Ya, siapa yang datang dukun pada dukun kata Nabi? Ya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya besarnya dosa apabila seseorang itu datang kepada dukun. Antum boleh datang kepada dukun kalau niatnya untuk mematahkan argumennya, mendakwahinya, yang membuka kedoknya dan lain sebagainya begitu. Itu boleh. Kalau datang untuk bertanya dan lain sebagainya, apalagi untuk apa namanya mendatangi dukun untuk pesugihan misalnya. Ya. Kalau dukun itu memang bisa kaya begitu ya melalui jalur perdukunan, maka yang harusnya menjadi orang yang lebih kaya dulu dukunnya sendiri begitu. Dukunnya sendiri. Ya. Apalagi kalau misalnya bisa mengubah apa namanya benda ya dari misalnya kayu menjadi emas gitu. Yang disihir itu penglihatannya, bendanya itu tetap kayu. Yang disihir itu penglihatannya. Ya. Sebagaimana yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Musa itu dengan tukang sihirnya Fir'aun itu saling adu adu kemampuan. Ya. Kenapa kemudian para penyihirnya Nabi Musa, para penyihirnya Fir'aun itu bertekuk lutut di hadapan Nabi Musa, kemudian mengakui Allah sebagai Rabbnya? Karena mereka menyaksikan sendiri tongkatnya Nabi Musa itu berubah dari kayu, dari tongkat menjadi ular beneran. Sedangkan alat-alat sihirnya Fir'aun itu, ya, penyihirnya Fir'aun, tali-tali itu, tetap tali, tetap tali, nggak berubah jadi ular. Yang disihir itu hanya penglihatan manusia saja. Termasuk Nabi Musa pun kena ketakutan ketika melihat ular-ularnya penyihir Nabi Musa. Tapi ketika penyihirnya Nabi Musa melihat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, itu mereka terkejut. Karena itu memang benar tongkat berubah jadi ular, bukan sihir, bukan sihir penglihatan. Akhirnya mereka bertekuk lutut di hadapan Nabi Musa mengakui Allah sebagai Rabbnya. Begitu. Nah, jadi memang dukun, ya, tukang apa namanya, dukun dan yang semisalnya itu nggak bisa mereka mengubah zat suatu barang menjadi benda lain, itu nggak bisa. Kalau bisa, mereka yang paling kaya, wallahi, mereka paling kaya. Ya. Dan justru mereka menjadikan perdukunan itu sebagai profesi. Mestinya kalau mereka bisa mengubah suatu benda ke benda lain, ya, mereka rahasiakan. Mereka akan menjadi orang yang paling kaya gitu. Mereka akan jadi orang yang paling kaya. Ini tidak masuk akalnya dari perdukunan. Dan kadangkala ya perdukunan ini banyak orang yang minta tolong ke dukun. Ya udah deket pemilu, ya calon A, calon B, calon C, calon D datang sama-sama ke dukun. Ya minta bantuan gitu. Dan ini konyol begitu. Dan ini konyol. 5 calon datang ke satu dukun yang sama. Kira-kira siapa yang menang? Kan akalnya di mana gitu. Maka kadangkala orang itu kalau akidahnya rusak maka logikanya itu nggak jalan, kata kata Ustadz Maududi, ya. Logikanya rusak, akidah rusak, logika nggak jalan. Iya, nyembah sapi kan logikanya, akidahnya rusak, logika nggak jalan gitu. Minta bantuan ke jin ya dan lain sebagainya, logikanya nggak jalan karena akidah berangkat dari akidah yang rusak, ya.
Kemudian ada manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Itu logikanya gimana coba? Manusia berkumpul di satu tempat mengangkat manusia lain sebagai Tuhan. Gak bisa. Gak bisa gitu. Ya, karena mereka setara. Dan ini logikanya, Anda nggak paham gimana logikanya. Konyol begitu. Baik, teman-teman sekalian, ya, demikian berkaitan dengan masalah hukum memakan hasil penjualan anjing, uang pelacuran ataupun uang uang perdukunan. Ya, jadi jangan sekali-sekali antum ya udah kepepet misalnya, ya udahlah, akhirnya menghalalkan yang haram, nggak boleh. Harusnya apa? Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kalau kita bertakwa, Allah akan mudahkan semua segala urusan kita dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah antum duga. Nggak pernah antum duga tuh dapat aja, ada aja. Karena Allah itu tidak akan membiarkan hambanya yang ingin kembali kepadanya. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ingin kembali kepada Allah, pasti bantu. Allah pasti bantu dengan caranya. Jadi jangan sekali-sekali antum ya menjual anjing gitu ya. Nah, jadi kalau antum pengen kucing ya nggak usah beli ya. Adopsi misalkan, ada adopsi gitu. Ada adopsi atau dikasih hadiah itu boleh. Tapi kalau beli itu nggak boleh. Ya. Allahu a'lam bishawab.